Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cake yang super enak. Yang menurutku cake satu ini mirip dengan cake yang dulu sempat viral banget, yaitu burnt cheesecake brownies. Walaupun mirip dari segi rasa, menurutku ini jauh lebih enak karena baik lapisan coklat dan kejunya memiliki tekstur yang lembut, creamy, dan super lumer. Ya, ini adalah iceberg lava base cake yang gak cuma cantik tampilannya, tapi beneran perpaduan coklat dan keju memang serasi banget. Wah, pokoknya ini wajib kamu coba, jadi cus kita buat. Step pertama, kita lembutkan dulu cream cheese. Di sini aku pakai cream cheese yang sudah suhu ruang, jadi lebih mudah untuk dilembutkan teksturnya. Setelah teksturnya cukup lembut kayak gini, selanjutnya kita masukkan gula halus. Untuk berat cream cheese-nya sendiri, aku pakai 400 gram, dan tambahkan gula halus sekitar 80 gram. Ini gula halusnya aku pakai lebih sedikit, karena nanti akan aku pakai whipped cream non-dairy, dimana biasanya sudah memiliki kandungan gula, jadi aku sengaja ngurangin jumlah di gula halusnya ya. Tapi kalau kamu menggunakan whipped cream tawar, kamu bisa menggunakan jumlah gula halus yang lebih banyak sekitar 100-120 gram. Nah, setelah tercampur rata dan lembut kayak gini, lanjut kita masukkan telur. Di sini aku pakai 2 butir telur yang aku masukkan satu persatu. Ini aku sengaja memasukkan telur secara bertahap, agar adonannya dapat tercampur rata dan gak pecah. Nah, setelah tercampur rata kayak gini, lanjut kita bisa masukkan vanila. Kalau kamu ingin wanginya lebih segar lagi, bisa juga tambahkan 1 sendok teh perasan air lemon dan parutan kulit lemon atau biasa disebut lemon zest. Aduk rata semuanya. Sementara itu di wadah yang lain aku siapkan whipped cream-nya. Karena di sini aku menggunakan whipped cream bubuk, jadi aku larutkan dulu whipped cream-nya di dalam susu. Ini aku pakai whipped cream sebanyak 100 gram, lalu tambahkan air atau susu cair sebanyak 200 gram. Untuk air atau susu yang digunakan dalam keadaan suhu ruang ya. Aduk rata semuanya lalu bisa ditambahkan ke adonan keju. Oh ya, untuk adonan cheesecake-nya sendiri, jika teman-teman menggunakan whipped cream bubuk, saranku larutkan whipped cream-nya dalam susu ya, biar rasanya lebih rich dan gurih dibanding menggunakan air aja. Setelah tercampur rata kayak gini, bisa kita masukkan maizena. Ini aku pakai sekitar 15 gram. Selain menggunakan maizena, kamu juga bisa menggunakan tepung terigu, lalu tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Aduk rata semuanya, cukup menggunakan whisker, hingga semuanya tercampur dan memiliki tekstur yang lembut kayak gini. Selanjutnya, adonan ini tinggal kita tuang ke dalam loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 22 x 11 x 7 cm. Yang sebelumnya sudah aku lapisi dengan baking paper yang lebih panjang daripada loyangnya, agar nanti ketika jadi kuenya lebih mudah untuk mengeluarkan dari loyangnya. Selanjutnya, kue ini bisa dipanggang dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang menggunakan suhu yang tinggi. Ini aku pakai sekitar 220-240 derajat Celcius. Untuk waktunya sekitar 30-35 menit atau sampai bagian atasnya kecoklatan. Untuk apinya ini atas bawah nyala semua ya. Nah, setelah matang seperti ini bentuknya. Dan untuk teksturnya wajib masih jiggly kayak gini ketika digoyang-goyang. Nah, ini cheesecake-nya kita turunkan dulu suhunya. Sementara itu kita buat lapisan coklatnya. Di sini aku juga menggunakan 100 gram whipped cream bubuk yang aku larutkan dalam 200 ml air. Kalau kamu menggunakan whipped cream cair, bisa menggunakan sekitar 250-300 ml. Setelah itu, whipped cream yang sudah larut kita pindahkan di dalam panci. Masukkan juga 1 kuning telur. Lalu aduk rata semuanya. Nah, kalau teman-teman menggunakan whipped cream tawar, bisa tambahkan sekitar 20 gram gula halus untuk menyeimbangkan rasa manisnya. Nah, kalau kamu menggunakan whipped cream non-dairy kayak punyaku ini, gak perlu ditambahkan gula halus lagi ya, karena ini udah manis. Selanjutnya ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk, hingga mendidih rata seperti ini. Setelah itu bisa kita matikan api kompornya, dan masukkan dark coklat sebanyak 150 gram. Setelah itu diamkan dulu sekitar 2 menit, selanjutnya bisa kita aduk semuanya hingga meleleh sempurna. Nah, jika udah tercampur rata kayak gini, turunkan suhunya sejenak. Setelah itu baru kita tuangkan ke atas cheesecake-nya. Ini cheesecake-nya sendiri dalam keadaan sudah hangat ya teman-teman. Selanjutnya ini tinggal dimasukkan ke dalam chiller dengan waktu sekitar 4 jam atau semalaman hingga semuanya benar-benar set. Nah, setelah besok paginya ini semua udah set dan kuenya siap untuk disajikan. Tapi sebelum itu, biar makin cantik tampilannya dan makin coklat, kamu bisa taburi bagian atasnya dengan coklat bubuk. Gunakan coklat bubuk tanpa campuran gula, agar nggak berkeringat bagian atasnya ketika terkena udara. Setelah itu, kue bisa dipotong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk memotong kue ini dengan rapi, teman-teman bisa memanaskan dulu pisau yang digunakan. Untuk satu resep ini bisa mendapatkan sekitar 8-10 slice, dan bagi yang ingin jualan bisa dikemas dalam packaging kayak gini. Nah, untuk cara penyimpanannya sendiri, ini wajib disimpan di dalam chiller, biar bagian coklatnya tetap set dan nggak meleleh. Untuk tekstur kuenya sendiri, ini super lembut dan creamy banget. Pokoknya hampir sama kalau kita makan es krim.
Dan untuk rasanya sendiri ini jangan ditanya ya, enak banget. Emang deh perpaduan keju dan coklat itu bener-bener serasi dan beneran bikin nagih. Pokoknya bagi pecinta cheesecake dan pecinta coklat wajib nyobain resep yang satu ini. Jadi yuk buat di rumah, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.